Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Besar Web TV. Hari ini saya kembali nerbangin Protect 25 ini punya Mas Yadi di Tangerang ya. Kemarin di hasil rekaman Google-nya ya, itu OSD-nya nggak ada. Tapi di akhir video setelah ada krepek-krepek itu nongol. Itu karena yang pertama FPS-nya kan beda ya antara NTSC sama PAL ya. Kemudian resolusinya juga beda. Jadi kayak seolah-olah ada dua halaman gitu loh. Satunya yang ada OSD-nya, satunya yang enggak ya. Jadi saya sekarang ganti ke NTSC ya. Dan baterai ini kemarin hanya 1 menit lebih ya. Kayaknya udah ngedrop. Saya coba ganti baterai 3S, tapi ini lebih gede ya. 3S cuma lebih gede. Kita kuat ngangkat atau enggak ya? Kita langsung nyalakan remote ya. Dan ini masih ada masalah di VTX-nya ya. Di VTX-nya masih ada masalah. Jadi saya ngatur channelnya di sini ya. Jadi VTX-nya ini selalu di pit mode ya, stuck di pit mode. Jadi saya ngatur power dan supaya pit modenya off lewat sini. Cuma nggak tahu kenapa ya, di OSD-nya tetap ada huruf P-nya ya. Tapi pit modenya nggak nyala ya, karena bisa agak jauh. Jadi cara ngatur powernya lewat sini ya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan kayaknya ya. Lewat sini nanti Mas Edi nanti saya ajarin ya. Oke, Google kita nyalakan ya. Google-nya kita nyalakan ya. Sudah ada ya. Google kita rekam ya. Tapi ini kayak pit mode ya. Kerepek-kerepek parah ya. Pit modenya sudah saya off. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini bisa buat ngatur OSD. Jadi kalau OSD-nya mau simple pakai ini ya. Ini agak lengkap ya. Kalau ini buat flip ya, buat flip. Ini buat mode ya, horizon, acro ya, horizon, angle ya. Ini buat piper ya. Kita arming ya. Untuk arming itunya sudah nggak ada ya apa? Tulisan pit modenya udah hilang dan R-nya di channelnya di 200 miliwatt ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Agak berat ya ini ya. 3S agak berat. Karena apa? Powernya cuma 3S ya. Tapi beratnya melebihi RX Plus. RX Plus. Ini ya kayaknya agak masalah nih Mas ya. Coba ya. Kita tuker antenanya ya. Sama-sama 2.4. Kayaknya ini suka agak putus kadang-kadang nih. Ya Pak. Hah? Iya. Disconnect. Ayo Mas. Baru deket doang itu. Ini nanti kalau bisa ganti nih Mas ya. Oke, remote kita nyalakan lagi ya. Welcome to OpenTX.
Switch warning. Oke. DRONE. Drone tulisannya. Oke, kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angel ya. Ini wattnya ganti nggak nih? 10 miliwatt ya. Kok tetap 10 miliwatt ya? Nanti record lagi. Enggak ya? Saya nggak bisa ngangkat. Nggak kelihatan, Aduh. Nih. Hah? Patah, iya. Waduh. Mana? Aduh, gantiin. Nih, sementara kita lem dulu ya, teman-teman. Kita lem dulu sambil nunggu check out. Ya, kita check out ducted-nya aja, ducted untuk E-Flite Protect ini. Ini mudah-mudahan kuat ya. Yang penting bisa terbang dulu dan ininya tidak nyangkut ke propeller. Oke. Kemudian untuk receiver tadi saya sudah cek ya, udah ganti drone ya dengan remote yang sama, pakai drone yang berbeda. Itu ternyata normal ya, berarti remote-nya nggak ada masalah. Dan ini receivernya masalah. Ini untuk yang ketiga kali nih ya, receiver jumper bermasalah, receiver jumper ion ya. Saya nggak ngomong kalau receiver jumper itu jelek ya, tapi sudah 3 kali masalah dan masalahnya sama ya, air close di merek yang sama, jumper ya. Kalau beta FPV itu masalahnya di saat air close dan itu jauh ya, di 4 kilo. Menurut saya wajar, 4 kilo 10 miliwatt air close itu sangat-sangat wajar, bahkan keren banget ya, 10 miliwatt bisa 4 kilo. Tapi kelemahannya yang beta FPV ini, dia saat RX-nya sudah dekat ya, drone-nya sudah dekat ke RX ya, ke transmitter. Jadi drone-nya sudah dekat ke remote, tapi tetap nggak mau reconnect ya. Ya kelemahan itu, nggak mau connect pulang. Jadi kita harus nunggu sampai drone-nya mendarat. Ya. Dan ini yang paling parah ya kalau jumper ya. RX loss dan saya belum setting ke stage 1-nya landing ya. Jadi ya jatuh bebas, drop. Oke, kita solder ininya. Gunting aja sini, gunting ya. Kita ganti pakai, oke, ini kita putus ya. Urutannya biasanya sama sih ya, semua receiver ini sama ya. Jadi yang ujung ini warna abu, tengahnya hijau. Kalau gini kan nggak ada penghalang ya, jadi lebih enak.
terus warna hijau. Oke, tinggal kita tes ya. Berantakan ruangannya ya. Kita nyalain. Welcome to OpenTX. Disarmed. Oke, kemudian kita colok baterai. Ini aja, baterai 3S. Bismillah. RF. Signal. Low. RF. Signal. Critical. 13 stabilizer. Ya, berarti kalau semua telemetri bisa terbaca, artinya sudah oke ya. Baca nggak? Mode terbang RSSI itu 9 ya, masih bagus ya. Ring quality 100 ya. RXBT nya 3,8 volt. Oke, tinggal kita bungkus. Receiver still connected. Telemetry lost. Oke. Ini tinggal kita bungkus pakai ini ya. Set. Oh salah, ini salah satunya harusnya jangan dimasukin ke sini. Satu antenanya ngadep ke belakang. Jadi ini di depan ya, itu di belakang. Seperti ini. Oke. Kita butuh blower. Hey, jangan ikut-ikutan. Saya bawahnya lupa di lem. Lupa pakai lem LCD. Kita tutup lem LCD aja. Saya bisa pakai lem LCD ini ya. Kita tutup
Tujuannya biar kabelnya nggak ketarik-tarik ya. Selain itu biar nggak kemasukan air juga. Oke, untuk ini ya, ini antena 1 RS itu antena 1, ini antena 2 ya. Ya, ngaruh ya. Jadi antena 1 ini kecil tuh. Minus 22, minus 15 ya, antena 2-nya minus 32 ya. Antena 2 yang di belakang. Antena 2. Begitu pula nanti di LQ-nya. LQ-nya nanti ada 2 ya. Di RSSI DBM-nya ada 2 nanti. Ada yang 1, ada yang sinyal 2. Oke, kita langsung tes terbang ya. Oke, kita pakai baterai 4S ya, colok baterai ya, remote udah nyala. Telemetry recovered. Google-nya nggak ada gambar ya. Hai ya, kalau perbaikan drone gini ya. Jadi nggak bisa cepet karena performanya udah beda, nggak kayak baru. Telemetry lost. Ada ya. Telemetry recovered. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Acro mode. Armed 4.1 volts. Yang quality 100 ya sampai sini ya. 4.1 volts. Oke, aman. Yes. Dengan 3,68 ya. Eh, 3.7 volts. gelap udah normal ya ininya apa, 3.6 volts. tapi masih ngedrift tadi belok. Belok masih 3.6 ngedrift ya. volts. Jadi tinggal nunggu frame aja nih ya, tinggal nunggu frame apa ducted-nya, tinggal nunggu ducted. 3.6 volts. .5 volts. Oke ya, Disarmed. udah aman ya, mudah-mudahan aman. Nanti setelah ganti ducted tetap harus dicek ulang ya, karena yang namanya part bekas itu kadang cuman kesentuh atau apa juga masalah ya. Tadi tinggal cuman dibuka ganti, kita ada ganti apa RX ya, receiver, kamera ngefek ya. Mudah-mudahan nggak ada solderan yang kendor ya, mungkin karena tegangan, karena baterainya ngedrop. Mudah-mudahan karena itu aja. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.